Kelompok 5 Goes to YLCC. Kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan, nama aku Chandra Zidan dari absen nomor 11. Aku Laras Aulia dari nomor urut absen 20. Aku Talita, nomor urut absen 37. Aku Munawat Sada dari absen 13. Dan ada juga Caca nomor urut Aisyah Yudia. Aisyah Yudia nomor urut absen 3 di Caca. Oke, saya awali dengan siapa kan boleh sastra ini berbicara tentang sejarah Depok ya. Boy Sasteren adalah putra bungsu dari Antoni Sasteren, lahir 10 Agustus 1904. Karena sastra itu punya banyak kerabat yang bekerja di VUC pada waktu itu. Julukan bukan nama aslinya, bahkan bukan di Depok saja, hampir di seluruh Indonesia yang diberikan julukan bukan nama aslinya. Biasanya dibilang alias siapa gitu, seperti itu. Nah itu ketika terjadi peristiwa guguran itu, selatan Desa Rapujaya, Citayam. Di utara itu ada Pondok Cina, ada Cinere. Itu peta tanah sesuai yang Santun, unggul, peduli lingkungan, visioner. Dari pertemuan dengan Pak Boy kemarin, sekarang kami ingin membahas beberapa hal mengenai YLCC. Ada mengenai Castellane membeli tanah dan juga latar belakangnya dan tentang para budak, ada mengenai sekolah pertama di Depok, bangunan YLCC, surat wasiat, dan Belanda Depok. Oke, jadi ini penjelasannya, yaitu Cornelis Castellane membeli tanah di Depok pada tahun 1695, lahir dari Antonius Castellane pada tanggal 10 Agustus 1657 di Amsterdam. Lalu pada tanggal 24 Januari tahun 1674, dia belajar House India, nama kapalnya Huis van Cleef, tepatnya di Batavia yang sekarang menjadi negara Indonesia selama 240 hari. Nah, 204 hari itu merupakan tanggal waktu dia lamanya berlayarnya, guys. Nah, jadi Cornelis Castellane ini awalnya bekerja bersama VOC sebagai tenaga pembukuan. Nah, pada tahun 1682, Cornelis Castellane ini menjadi saudagar. Nah, karirnya ini cepat banget naik karena Cornelis Castellane merupakan smart people. Ketika Mr. William of Outhorn menjadi gubernur jenderal VOC, nah Cornelis Castellane ini mengundurkan diri karena visi misinya tidak sejalan. Cornelis Castellane ini memiliki visi misi yang sejalan dengan Gubernur Jenderal Johannes Campus, yaitu untuk tidak memperlakukan pribumi dengan semena-mena, yakni tidak menerapkan kerja rodi, tanam paksa, dan lain-lainnya. Cornelis Castellane dan Gubernur Jenderal Campus menerapkan politik etis dan mereka berprinsip pada ajaran Kristiani. Nah, pada waktu 1695, Cornelis Castellane ini membeli tanah Depok. Lanjut ke tahun 1704, Gubernur Jenderal Outhorn diganti dan Cornelis Castellane ditarik kembali ke VOC menjadi yang paling tinggi, yakni Dewan Pertimbangan VOC. Terus pada adanya akronim bahasa Belanda itu pada tahun 1962 mengembangkan Trikora, yakni memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Maka dibuatlah reuni untuk mengungkapkan kerinduan terhadap tanah kelahiran dengan berpindah-pindah tempat, sehingga muncullah akronim Belanda. Lanjut, sebelum membeli tanah di Depok, Cornelis Castellane terlebih dahulu membeli tanahnya di Mampang, yakni 15 Februari tahun 1656 sebagai hadiah pengabdiannya. Lalu membeli tanah juga di Cinere, di Karanganyar. Jembatan Pandus juga dibeli oleh Cornelis Castellane, serta villa-villa lainnya karena Depok belum dikelola secara ekonomi dan khusus. Nah,
Nah, jadi setelah Cornelis Castellane membeli tanah Depok, ketika dia mempunyai kepunyaan tanah Depok kan, awalnya tanah Depok itu belum diurus sama sekali oleh Lukas, yang dimana Lukas itu yang menjual tanah Depok tersebut kepada Cornelis Castellane. Nah, setelah Cornelis Castellane membeli tanah Depok, dia mengelola tanah Depok nih dengan mendatangkan para budak dari penjualan budak yang berada di Bali. Dia itu mendatangkan budak dari berbagai daerah. Cuman pusatnya itu ada di Bali serta di Makassar. Nah, Cornelis Castellane melakukan perdagangan pembelian budak itu tuh di Bali. Nah, setelah itu tuh setelah adanya budak, mereka datang ke Depok sehingga mereka tuh membangun rumah. Nah, rumah yang mereka bangun itu sekitar 21 rumah pada saat itu, yang dimana lokasinya mereka bangun di dekat-dekat wilayah Kali Ciliwung, yang dimana tepatnya di dekat SMPN 1 Kota Depok. Lalu setelah itu karena lahan Depok masih kosong, Cornelis Castellane berserta budaknya itu membangun lahan-lahan manual nih, hutan-hutan manual dengan hutan-hutan kopi, lada, dan itu tuh kopi dan lada, dan itu sangat-sangat membantu mengenai para budak itu mengetahui ilmu-ilmu tentang tentang perekonomian, ini tentang perkebunan. Kenapa sih si Cornelis Castellane itu membuat kebun tentang kopi dan lada? Karena pada saat itu tuh masih komoditas tersebut tuh sangat maju di kalangan Eropa. Nah, terus dia menggunakan laju transportasi di dermaga yang sempat dibangun waktu itu. Nah, terus Cornelis Castellane itu juga sempat mendirikan perkebunan karet yang berada di wilayah UI. Bangunan ILCC itu tuh dibangun pada tahun 1952. Nah, pada tahun 1963 Indonesia itu sempat mengalami euforia, sehingga tugu yang sempat dibangun pada saat itu tuh dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, terus ketika tugu tersebut hancur, sebelum ada yang sempat mengelola. Nah, tepatnya pada tahun 2014 tugu itu tuh dibangun kembali sebagai bentuk mengenang 100 tahun meninggalnya Cornelis Castellane. Nah, kenapa sih kita harus memperingati hari meninggal Cornelis Castellane? Karena yang kita tahu bahwa Cornelis Castellane itu memperlakukan para budaknya sebagai anak angkat. Nah, yang dimana dia diajarkan baca tulis serta pemahaman membaca, komoditas ekspor yang lainnya lewat organisasi yang telah aku jelaskan tadi, yang telah dibangun. Nah, tempat mereka belajar dari suatu organisasi itu berada di Gereja Immanuel nih, teman-teman. Nah, setelah adanya pengajaran itu, akhirnya para budak tersebut tuh kayak mulai ada beberapa yang masuk Kristen, yang dimana jadi dibaptis akibat adanya ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para pengajar dari yang dimana itu budak-budaknya Castellane. Cuman gak semua beragama Kristen, jadi kayak ada beberapa Islam, Hindu, dan agama lainnya. Nah, organisasi ini tuh juga tempat ini tuh juga diajarkan mengenai cara berorganisasi, yang dimana dipimpin oleh Jarong van Bali, yang ini dimana dia budak tertua serta budak kepercayaan Cornelis Castellane agar tidak memperebutkan wilayah Depok, yang dimana pada tanggal 13 Maret 1714 Castellane ini membawa surat wasiat yang mengatakan bahwa. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang surat wasiatnya Castellane setelah dia meninggal. Tapi sebelumnya dia bikin surat wasiat ini pada tanggal 13 Maret pada tahun 1714, dan dia meninggal pada tanggal 28 Juni tahun 1714 juga. Nah, beberapa di antara isi surat wasiatnya itu adalah kalau dia meninggal maka dia akan mewariskan harta benda kepada anaknya. Anaknya tuh ada dua. Jadi yang pertama tuh ada anak kandungnya namanya Anthony, dan ada anak angkat namanya Maria. Nah, si Maria ini diberikan warisan di wilayah Batavia. Sedangkan Anthony ini dia dapat warisan di wilayah Jakarta Pusat, yaitu bagian gereja katedral dan Masjid Istiqlal. Kemudian isi wasiatnya yang kedua adalah kalau dia meninggal, dia akan membebaskan para budaknya dari perbudakan. Dan yang ketiga, dia akan memperoleh tanah Depok dari Ciliwung hingga Cinere. Dari situ para budak akan disetarakan oleh Eropa. Nah, yang isi wasiatnya yang keempat ini itu tuh pertama kalinya di dunia bahwa dia mewariskan tanah ke budak. Jadi budaknya disetarakan setara dengan orang Eropa. Tadi itu aku nyebutin bahwa Cornelis Castellane ini dia menyetarakan kedudukan budak-budaknya dengan bangsa Eropa. Nah, ini nih kenapa sih alasan dia menyetarakan
budak-budaknya dengan bangsa Eropa karena dia udah menganggap budak-budaknya ini sebagai anak-anaknya sendiri. Jadi itu kayak diistimewakan gitu budaknya. Nah, terakhir aku mau bahas tentang sebutan atau awal mula dari si Belanda Depok. Nah, jadi awalnya orang-orang Belanda itu kan tinggal di Depok ya. Dan mereka tuh tinggal di Depok karena Depok itu katanya asri. Dan mereka udah bangun-bangun villa di wilayah Bukit Novo sama Belakasa. Nah, terus terkait biaya sekolah, biaya makan, biaya seragam, itu semuanya tuh ditanggung atau dibiayai sama Cornelis Chastelain. Nah, terus juga dulu tuh katanya Depok itu mirip atau identik banget sama yang namanya Eropa. Nah, terus lewat pendidikan lewat organisasi yang memang sudah dijelaskan oleh beberapa budak di gereja Immanuel, mereka tuh para budak jadi pandai baca dan menulis di bahasa Belanda. Nah, akhirnya mereka menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa sehari-hari mereka. Istilahnya jadi kayak bahasa utama di Depok gitu. Nah, terus ketika mereka mendapatkan bekal ini, mereka udah dapetin dasar untuk misalnya baca tulis lalu memiliki kemampuan untuk berbahasa Belanda, mereka akhirnya ke Batavia karena Batavia itu sumber atau pusat perekonomian dan kalau gaji di sana itu fantastis. Mereka ke sana pakai kereta dan di kereta itu biasanya ada 3 kelas. Pertama ada kelas buat bangsa Eropa, yang kedua buat bangsa Timur dan yang terakhir buat bangsa pribumi. Nah, para budak yang dari Depok itu sering banget diolok-olok sama orang-orang Belanda dengan sebutan Belanda Depok karena mereka itu identik sama bahasa Belanda atau ibaratnya kenal lah sama bahasa Belanda. Gedung Yayasan Lembaga Cornelis Kastelein merupakan gedung peninggalan Belanda yang dibangun pada pertengahan abad ke-19. Gedung ini berlokasi di Jalan Pemuda nomor 72 dan awalnya difungsikan sebagai rumah pastori atau tempat tinggal pendeta Gereja Masehi di Depok. Dapat dibilang rumah dinas pendeta di Gereja Immanuel adalah pada gedung ini. Kemudian pada pertengahan abad ke-20, gedung ini difungsikan sebagai sekolah menengah pertama, yaitu SMP Kasih. Dan saat ini menjadi Yayasan Lembaga Cornelis Kastelein atau YLCC. Awalnya, Cornelis Kastelein membeli tanah ini pada tanggal 18 Mei 1696, dan statusnya adalah partikuler atau terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda. Kemudian beliau mendatangkan 150 budak untuk menggarap tanah agar lahannya dapat digunakan. YLCC dan gereja yang ada di sini adalah bentuk perhatian Cornelis Kastelein kepada anak buahnya karena sebelumnya mereka harus berjalan jauh untuk ke gereja Senen di Jakarta Pusat. Kondisi gedung ini masih sangat baik dan terpelihara, meskipun usianya sudah sangat tua. Sebagian besar bangunannya masih merupakan bangunan asli, hanya dengan beberapa bagian yang mengalami perubahan dan renovasi. Tetapi renovasi tersebut tidak merubah struktur atau penampilan aslinya. Contohnya pada kanopi di depan YLCC yang awalnya hanya merupakan seng, tetapi karena lapuk dimakan waktu, akhirnya diganti dan diberikan genteng. Kemudian pada langit-langit dalam gedungnya ditambahkan plafon, agar terlihat lebih rapi. Sedangkan sisanya masih merupakan bangunan asli. Pada rak ini terdapat artefak dari bangunan asli YLCC, misalnya bata, atap, serta lantai asli dari bangunan ini. Kemudian pada rak paling atas juga terdapat miniatur monumen Cornelis Kastelein. Kemudian di sebelahnya terdapat gambar-gambar serta nama dari barang-barang peninggalan Cornelis Kastelein. Nah guys, jadi ini yang aku tunjuk merupakan kantor YLCC serta gereja pada saat itu, yang dimana di sebelah kanan itu kantor YLCC dan sebelah kirinya adalah gereja. Lanjut ke ada peta-peta wilayah Depok oleh Cornelis Kastelein, yang dimana ini merupakan bahasa-bahasa Belanda untuk wilayah-wilayah Depok yang sekarang digunakan menjadi bahasa-bahasa Indonesia. Ini pun ada petanya tersendiri. Nah, lanjut ke presiden-presidennya. Untuk yang pertama ada Presiden Gerrit Jonathan. Yang kedua ada Presiden Hendrik Samuel Lawrence. Nah, di sini juga ada hamba-hamba Tuhan yang pernah jemaat di sini. Ada sekitar 29 orang yang hamba-hamba Tuhan yang jemaat di sini. Nah, untuk presiden ketiga dan keempat sayangnya tidak memiliki fotonya. Yang ketiga, presiden ketiga adalah Martinus Lawrence, keempat Leonardus Cleaner, yang terakhir ada Johannes Martinus Jonathan. Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan Balinaslav Infant Cornelis Kastelein.
Cornelis Castellan adalah seorang tokoh VOC abad ke-17, memiliki tanah di Batavia dan Depok. Ia menggunakan budak dari berbagai wilayah, termasuk Bali, untuk mengelola perkebunannya. Namun, Castellan dikenal lebih manusiawi dibanding pemilik budak lain pada zamannya. Ia mendidik mereka dan membebaskan budak setelah menjadikan mereka penganut Kristen. Lanjut ke lukisan Cornelis Castellan yang Sering-Sing pada tahun 1695. Lukisan ini menggambarkan kebun milik Castellan di Sering-Sing Sawah, Sering-Sing, Jakarta Selatan. Sering-Sing menjadi salah satu dari banyak perkebunan yang ia kelola sebelum akhirnya membeli tanah di Depok pada tahun 1696. Lanjut yang ketiga, Undertekening door Cornelis Castellan van Dorhem Gester adalah Cornelis Castellan meninggalkan berbagai dokumen, termasuk surat dan catatan tentang administrasi perkebunannya. Ia aktif menandatangani kontrak terkait pengelolaan lahan dan kebijakan pekerjaannya, mencerminkan manajemen yang terorganisir. Oke, lanjut ke lukisan pertama, yaitu ada Winschouler van het Chain The Commander Castellan Service. Winschouler artinya pendingin anggur dari porselen Cina yang merupakan bagian dari koleksi pribadi Cornelis Castellan, menunjukkan kemewahan hidupnya sebagai pejabat tinggi VOC. Benda ini adalah contoh dari gaya hidup orang Belanda di Hindia Belanda. Lalu lanjut ke gambar selanjutnya, yaitu papan memorial Castellan memuat ilustrasi simbolik yang menonjolkan nilai-nilai religius dan kemanusiaannya. Gambar ini merefleksikan perannya dalam membebaskan budak dan mendidik mereka. Lanjut ke gambar selanjutnya, yaitu papan peringatan perak Castellan memiliki tanda khas yang melambangkan identitasnya seperti lambang keluarga dan pengakuan atas kontribusinya di Hindia Belanda. Lanjut ke gambar yang selanjutnya, peralatan minyak dan cuka dalam koleksi porselen Castellan adalah bukti gaya hidup kolonial mewah dan ketertarikan pada seni porselen Cina yang eksklusif pada masa itu. Lanjut ke gambar terakhir, yaitu tanah partikulir Depok. Castellan membeli tanah seluas 1244 hektar di Depok pada tahun 1696 untuk membangun komunitas mandiri. Tanah ini menjadi tempat tinggal para budak yang ia bebaskan, yang kemudian menjadi cikal bakal masyarakat Depok. Ia dikenal memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan komunitas tersebut. Bye bye.